ya. Ayo berdoa. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa. Kita mulai. Sebelum kita mulai pembelajaran, akan kita absensi dulu. Hari ini masuk semua, ada yang nggak masuk? Udah senang ya, karena aktif selalu. Pak Guru akan memutarkan video lagu nasional. Nyanyikan bersama bisa. Video biasa Pak. Masih ada sponsor. Yuk, siapkan. Ayo, berdiri semuanya. Dan sampai kira-kira masih pertengahan, sambung lagi. Hai merah berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu. Terima kasih, tepuk tangan anak-anak. Semangatnya sampai mari-mari kan. Nah, kemudian nyanyi sudah. Kira-kira pembelajaran kemarin anak-anak masih ingat apa enggak? Terkait apa? Di dalam keanekaragaman, dengarkan. Di dalam keanekaragaman budaya, norma itu ada kaitannya. Kok bisa nggak norma ada kaitannya dengan budaya? Iya. Contoh, ketika
ketika kalian bisa menari dalam sholat, dalam berpakaian, kira-kira kalau budayanya Dayak dipakai budayanya Osing, kira-kira suku Osing mau apa nggak pakai celana pakai daun-daun aja itu? Celana namanya itu pakai aturan ya. Makanya budaya berasal dari kata budi, bukan hujan. Budi itu artinya apa? Akal. Budi bukan hujan, budaya. Jadi akal pikiran yang bergerak untuk mengetahui aturan-aturan di dalam sekitar kalian. Ya paham ya? Terus apa sih Pak manfaatnya Pak? Ketika saya sudah bisa menari budaya tari, saya misalkan bisa memasak khas pecel pete, sego tempong misalkan, apa manfaatnya? Kan dapat dijual. Ketika menari dapat sampai ke pendopo, diundang-undangkan sampai ke Amerika. Pernah teman-teman kalian seperti itu? Manfaatnya dapat ke ekonomi, ya. Dari sisi-sisi yang lain, teman kalian banyak, beraneka ragaman suku-suku bisa kumpul kalian bersama-sama di situ. Ya, paham ya di situ ya. Kemudian saya tampilkan di sini slide dalam PowerPoint. Nanti kalian akan paham di sini. Masing-masing budaya kita dalam suatu wilayah berbeda-beda tergantung dari letak geografisnya. Ya, ada Jaya tadi yang disebutkan Pak Guru, ada Madura, ya kan? Ada Sunda, ada Osing, ya banyak di situ. Makanya di situ kita tampilkan Pak Guru menampilkan nih, contohnya berdasarkan letak geografis. Nah, di situ Minangkabau. Dari mana? Pulau Sumatera. Nah, kemudian Banjar, Suku Banjar. Kalimantan. Sunda. Pulau Jawa. Jawa. Ya. Kemudian ada di Makassar. Pulau Sulawesi. Asmat. Pulau Bawah. Nah, masing-masing suku di situ terletak dalam budaya. Ya, paham ya? Kita tarik ke belakang, ke bawah. Nah, pakaian. Dalam berpakaian ada kita berbeda-beda. Di situ ada baju bodo. Dari mana? Bukan bodoh ya, bodo. Nah, Makassar ini kan. Kalau ketika ujian baju bodo itu dari mana ya? Oh, dari Makassar. Kata Pak Irwan dulu dari Makassar. Nah, kemudian sebelahnya baju puruan, bukan kurungan, tapi puruan ya. Awas. Jadi pleset-plesetin sedikit, tetapi ada maksud dalam pembelajaran ya. Bodoh, tetapi dari baju ada dari Makassar. Yang barusan kurungan, apa bukan kurungan, puruan. Nah, suku Minang. Kemudian Sukapura, bukan stasiun Kalipuro, ya Sukapura dari suku Sunda. Nah, penting itu. Oke. Kemudian di bawahnya ada rumah adat. Nah, ini bukan lubang dari rumahnya ya, lubang dari sini ya. Nah, ada rumah adat Hubungan. Nah, Hubungan itu dari mana? Hubungan tinggi dari suku Banjar. Kemudian Balangapola dari Makassar rumah adatnya. Yang kayak ada zami-zami itu yang separuh lingkaran dari mana? Bonai, suku Asmat. Nah, itu adalah rumahnya. Kemudian makanan khas. Makanan khas masing-masing suku berbeda-beda. Ketika kalian dikasih makanan dari misalkan suku Asmat, terkadang kalian nggak mau. Misalkan dari Jogja, manis, ada gulanya Pak Guru, bisa satu masakan manis. Nah, kalau di Banyuwangi, manis, asam, pedes, kabeh rasa berbulat dari utangnya perutnya orang Banyuwangi ya.
Ya, kemudian apa namanya? Nah, karedok. Suku Sunda. Ya, makanya karedok. Seperti apa itu nanti? Nanti kalau pas sudah kita isi bersama-sama kalau mau ke sana. Kadang kalian itu mencar, mungkin ada di sini semua. Pasti ada yang di Kalimantan, pasti ada yang di suku Asmat tadi. Nah, rendang itu tahu. Kalau rendang pasti semua tahu ya. Biasanya masakannya di rumah makan Padang. Ya, rumah makan Padang itu banyak makan rendang, Pak. Ya, ini suku Minang. Kemudian alat musik, kacoping. Nah, dari suku Makassar. Angklung. Nah, yang kita katakan ya. Nah, dari sudah terus itu dari suku Asmat. Ya, paham ya? Nanti banyak lagi yang kita kupas di sini akan kita bahas nanti dalam bentuk kelompoknya. Ya. Enggak, memang harus disentuh itu layar kabel. Jadi kalian tahu manfaatnya, tahu beragamnya, tahu jenis-jenisnya dari budaya, ya, paham ya? Nah, kira-kira dalam ragam budaya ada yang hafal apa enggak? Dari jenis-jenis budayanya. Yang pertama tadi Pak Guru nyebutin. Upacara adat, rumah adat, tarian, terus pakaian, makanan, kepercayaan, terus lagu, musik adat, suragamnya. Ya, ingat itu ya. Ya, ingat ya. Ada 7. Pertama, keragaman, upacara adat, terus tarian adat, rumah terus nah nanti kita bahas kupas habis dalam bentuk kelompok. Nah, kalian akan saya bagikan apa namanya, LKPD. Apa LKPD itu? Lembar kerja peserta ya, dalam 1, 2, 3, 4, 5 saya kasih ini untuk ini di belakang nanti ya. Perempuan bisa sudah ya, ayo nanti di dalam kategori mana dalam masing-masing suku ini ya. Bisa sama ya, nggak boleh. Bukan nggak boleh. Ada kurang ya. Nah, ada lagi masih banyak nanti yang seperti yang tayangkan Pak Guru tadi. Kita senang bisa ya. Ini nanti taruh di sana seperti ini. Kemudian ini di seperti Pak Guru tadi ya. Karena sudah rumah sama tari ya. Tari taruh ini nanti digunting ya, digunting nanti ya. Bisa ya, nanti kecil sini. Pas kali sini potong ya. Bagian motong hang lanang-lanang, bagian hang apa kan macam-macam. Biar aja kerja sama. Ya.
ya, yang bongkar melakukan, ya, yang oke, bersih. Yang laki-laki ya, ada yang sama lem. Bergantian nanti apa dulu yang bawain? Nah, kelompok ya juga benar. Proses pemotongan proses pemotongan. Ya, yang perlu cutter. Jangan di sini dulu, di sininya. Nah, ini awas. Nah, awas. Lempret. Kertas yang lain. Hilangin semua, nggak ada perempuannya. Yes. Nanti yang laki-laki bisa mengalahkan perempuan ini. Ayo, bang laki-lakian. Nilai itu satu. Ya. Nah, daripada untuk seperti ini, yang perempuan yang tidak. Makanya kamu pakai lem, sebentar lemnya. Gantian. Ya. Bismillah paling. Bismillahirrahmanirrahim. Quran. Bapak tuh manggil Allah. Selama kalian mempunyai saudara di daerah Sumatera, berkunjung di Sumatera, asing dari Sumatera di Sumatera, disuruh bertempat tinggal di rumah kakeknya, disuruh ganti baju, disuruh sholat, disuruh makan, habis makan disuruh main musik. Nah, contohnya seperti itu ya, jangan terlalu dibuat tegas, setidaknya kalian paham. Oh ya, ada beberapa saja. Rambut kalian langsung digawe asmat seperti ini. Nah, setelah langkah sudah selesai, tempelin. Kalian dalam aksi akhir nanti akan bisnis dalam bentuk HP, ya, game pakai HP langsung tekan muncul nilai, tekan muncul nilai. Kelompok mana yang paling baik nanti kelihatan.
Berani sanggup? Terima tantangannya dari kelompok sebelah? Siap. Iya. Oke. Dan sebelah sini berani. HP-nya mana ada? Ya, nanti ada diaktifin ya. Begitu guys. Ada yang sama sini. Siapa? Ya. Ya. Itu salah satu hasilnya. Karena kelompok ini ya. Dulu jadi depan ya. Karena 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Pilih kelompok yang mana? 1. Kelompok 2. Kelompok 5. Ya. Oke, ingatin. Awas lu bantuan nomor kelompoknya ya. Nah, cepetan berangkat gantian. Apa namanya? Hah? Apa ini? Lagi? Ya. Itu saya satu saja ya. Satu saja. Kalau kalian misalkan lagi bagian alasan lagi. Loh. Iya, kelompok 1 nama. Tulis nama. Ayo, cepet. Yang mana tadi? Kalau nggak ditulungi Pak Guru ini, dulu kan, atas. Mana? Gimana? Oh. Lagi.
cukup budaya macam-macam. Nah, coba dulu. Yang mana yang mau kita tadi? Lihat poros kanan kirinya ya, kalau pasang ya. Dan kemudian yang nunggu masang dilihat parameternya, bisa kan? Ya, lampunya. Adakah yang sudah selesai? Yang nempel-nempel udah? Yang LKPD? Ayo LKPD-nya.
dalam sini kelompok di bawahnya atau di atasnya? Kelompok 3 misalkan ya. Di sini kelompok 3. Ya. Enggak usah, kalau sini bukan. Maksudnya kan ini satu nama ya. Maka di bawahnya terus kelompok. Ya. Sudah kasih tulisan di sini. Kelompok berapa? 4 atau 5? 5. Bisa. Waktunya dan lagi LKPD kumpulkan sesuai aspek budayanya. Kita habis ini berkumpul dengan kelompok 1, 2 atau 3. Misalkan kamu ragamnya ragam tari, ragam rumah adat, ragam apa lagi? Hah? Apa? Pakaian tadi yang misalkan tari, pakaian, rumah adat, terus makanan, alat musik, ya, ingat-ingat itu. Nah, berarti nanti saya tanya cenderung ke alat musik di sini. Saya di sini cenderung tanya ke tari. Nah, ya, saya di sini cenderung tanya rumah adat. Di sini saya tanya makanan. Di sini Rumah adat. Belum. apa tadi? Tari, pakaian, terus makanan, rumah adat, musik. Ingat-ingat ya kamu ya. Ingat-ingatin. Awas lalai. Udah ya? LKPD-nya masing-masing nanti presentasikan. Kalian akan mempresentasikan hasil dari jawaban kalian. Coba berdiri di sini, jawab nomor 1. Baca soalnya, berdiri. Soalnya dibaca dulu. Seperti apa kita menggunakan kelompok berintegrasi muda? Seperti, ulangi. Seperti apa pentingnya mengenalkan keragaman bagi generasi muda akan menumbuhkan kebanggaan atau kekayaan budaya yang dimiliki. Ya,
terhadap siapa kebanggaannya? Generasi muda. Yes, itu nomor 1. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok tentang rumah pakaian adat. Sekarang kelompok tari. Nomor berapa tadi? Ya. Yang sudah, ini nomor berapa yang belum? Nomor 1 sudah. Sekarang kamu tanya lagi di atas sama Pak Guru. Nomor 4. Yuk dibaca. Silakan pertanyaan yang lain. Apa fungsi keragaman budaya? Keragaman budaya. Tanya, fungsinya apa? Soal nomor 4. Apa fungsi keragaman budaya? Untuk mengembangkan budaya nasional. Mengembangkan. Ya, Pak. Budaya tadi bisa mengembangkan. Contoh mengembangkan seperti apa? Karena Pak Guru melakukan kajian, mengembangkannya seperti apa? Dari pakaian adat yang di pulau lain, misalkan Madura, sama suku Osing, sama Papua, itu mengembangkan. Misalkan dikon pakaian adat semua mau enggak? Ya. Dikon lalu kelambi pojok kalau Papua semua. Hah? Nah, makanya begitu juga orang Papua disuruh pakai begini bisa enggak? Ya, sungguh ya, paham. Nah, karena itu bersatu, budaya akan itu bersatu agar kalian mengembang, ada kekuatan di situ, rukun sakoncoan. Ya, yang nomor berapa yang sudah? Acung. Kelompok berapa? 3. Kelompok 4, Acung. Nomor berapa yang dibahas? Nomor tadi nomor 1, nomor 4, nomor 3. Ayo dibaca. Berdiri, berdiri. Nah, jenis budaya yang ada di wilayah ya apa saja. Nah, maksudnya pakaian adat itu kan di situ kan sudah ada dari kamu tempel tadi. Nah, sebutkan pakaian adat apa, ya, terus makan apa, sebutkan apa jenisnya yang seperti itu agamnya, ya, paham ya? Sebutkan. Nah ini, pakaian apa disebutkan. Paham ya? Maksudnya seperti itu, guys. Ayo, kelompok 1 belum ini ya? Ayo, nomor berapa? Nomor 5, nomor 5 bacakan. Bacakan. Pertanyaannya. Budaya Ya. Ya, ada lagu daerahnya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, yang belum. Nah, nomor berapa? 2. Angkat ya, berdiri. Faktor apa saja penyebab keberagaman masyarakat Indonesia? Apa saja penyebabnya? Kondisi geografis dan sosial. Letak geografis, kondisi wilayah. Ayo, terus. Sekarang kondisi geografis dan sosial di suatu sekarang mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, contoh ya, ketika di pesisir, kira-kira pesisir itu disuruh apa namanya ya, jual beli bahan misalkan, kan nggak mungkin rata-rata pesisir pantai jualannya ikan. Pekerjaannya adalah kira-kira di Gunung Lereng Ijen di atas disuruh saja lemurong, disuruh saja jualan ikan. Ada apa nggak di sana? Adanya apa di sana?
Sayur ya, makanya pengaruh budaya itu mempengaruhi letak geografis. Rata-rata di pesisir itu Madura, di pegunungan Madura, tengah-tengahnya orang Jawa. Ya. Rata-rata semuanya juga pesisir pasti banyak Madura, pegunungan banyak Madura. Sebenarnya orang Madura itu banyak yang lembek-lembek, merepet-merepet ya. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, sudah? LKPD-nya sudah? Nah, kemudian kalian kumpulkan. LKPC ini akan saya nilai. Kamu melanjutkan hasil yang ditempelkan pada ragam budaya. Cermati, pahami itu. Yang Pak Guru kasih tahu tadi. Cermati hasil tempelnya itu. Ini masih ingat? Itu bahas dalam hasil yang kalian tempelkan dalam kertas APS itu maknanya, ya, apa makna dari tempelan yang kamu lakukan, apa makna dari tarian, apa makna dari rumah adat, apa makna dari makan khas, ya, tadi maknanya apa, ya, kalian diskusikan di situ, nanti Pak Guru yang menanyakan, ayo diskusikan. Nanti Pak Guru setelah kalian tempelkan selesai, Pak Guru akan memberitahukan cara pemecahan masalahnya. Masalah apa di situ? Kenapa kok di sini berbeda-beda, Pak? Ya, nanti kita pecahkan masalah bersama-sama. Ayo, didiskusikan bersama. Nah, maksudnya Pak Guru, nah, makanannya kok di sini, harus di sini kan? Kan? Oleh Pak Guru ngomong. Nah, berdasarkan letak geografis, misalkan mau masuk gunung, tapi ini pinggir laut, rata-rata Madura itu di sini. Gunung atau di pinggir laut, tengah-tengahnya orang dagang, ya, asongan, pabrik, ya, pabrik masuk di tengah laut, mesin laut, iya kan? Gunung ya, paham ya. Nah, kemudian ada rumah adat, ya. Nah ini kalian pahami, kalian pecahkan permasalahannya ada di sana, paham ya? Itu ya, ayo diskusikan bersama, diskusikan.
Iko nih jurusnya makan. Kasih makan dulu sama ambil dulu. Iya kan? Yang di sini apa tadi? Nah,
tidur nanti bangun saja. Kita untuk kamu sendiri ya. Ya, ayo tanya, yang nggak bisa tanya nanti ya. Pak Guru saya kesulitan seperti ini Pak, tanya nggak apa-apa. Ya, kamu tadi disuruh apa? Tadi di sana kuliner khas makanan. Di sini rumah ada, di sana baju ada. Di sini apa? Alat musik. Nah, contoh alat musik ketika yang ada di suatu wilayah mana nih misalkan Angklung ini mana? Sunda. Apa kok ini Banyuwangi bin? Kenapa kok Banyuwangi Tegang? Tegangnya Pak Erbana. Kenapa nggak suku Asmat, suku Sunda suku Terbangan? Ini semua kebiasaan Asmat kan ada di Angklung ya, Angklung ya. Jadi kan kalau ada pertanyaan, masuk Asmat khas dengan peralatan musik aku. Contoh gimana? Kebeling kamu? Ya, kebeling. Kenapa suku Asmat? Hah? Kenapa suku Asmat lebih berpotensi alat musik aku? Misalkan aku jadi ya, sampai kan? Kenapa suku Asmat lebih alat musik aku? Seperti itu. Ya. Yang nggak bisa dari mananya? Tadi ini adalah alat musik, pakaian, rumah, makanan. Nah, kenapa gandrung? Coba di Ampuan, ya aku belum dibangun. Itu perlu kan diskusikan. Nah, karena ada dia tahu, ya kan?
Udah ya? Udah? Ada lagi? Ya, kita bahas bersama-sama. Dan terkait hasil LKPD yang sudah dikumpulkan ini, jawaban kalian sudah dapat dimengerti tadi ya? Ya. Kemudian dari kelompok yang menuliskan kertas warna-warni, itu yang kalian jawab akan kita bahas. Yang kelompok 1 pembahasannya tentang tari, ya, ragam budaya tari. Yang kelompok 2 ragam budaya pakaian adat. Yang kelompok 3 rumah adat. Kelompok 4 makanan. Kelompok 5 alat musik. Nah, nanti kita presentasikan. Kita nanti saling menanyakan. Kira-kira kelompok 1 akan menanyakan ke kelompok mana? Ke suku ragam budaya mana? Ayo tanyakan. Kamu akan menanyakan apa tadi? Ke kelompok mana, pilih? Ayo. Ke kelompok 3. Ayo tanyakan. Berdiri. Berdiri. Tanyakan ke kelompok 3. Kelompok budaya tari menanyakan ke kelompok budaya adat. Tanyakan. Kenapa rumah adat di Sunda memakai lalang? Kenapa? Ayo, rumah adat Sunda memakai rumah ilalang. Yuk, tepuk tangan untuk kelompok tari. Ayo, duduk. Ayo, silakan jawab. Ya Pak, apa Rian? Yuk. Kenapa rumah adat di Sunda memakai lalang? Mengapa? Rumah adat Sunda memakai ilalang karena berdiri dijawab. Kelompok rumah adat menjawab berdiri. Ada di sini. Berdiri. Iya, kenapa memakai rumah ilalang ini? Kenapa udah pakai genteng? Maksudnya? Kenapa kok pakai ilalang? Kok nggak pakai genteng seperti Banyuwangi? karena di sana banyak hamparan rumput yang luas dan juga bertujuan untuk melindungi seluruh permukaan lihat kegiatan tanah air dan Ya, tepuk tangan kelompok rumah adat. Hujan. Ada lagi yang menanyakan? Kelompok adat menanyakan ke khas makanan. Ayo silakan. Tanyakan. kenapa makanan khas Osing sangat pedas dan mengapa makanan Jogja itu sangat manis. Nah, kenapa? Ayo jawab. Berdiri. Kelompok khas kuliner makanan berdiri. Jawab. Kenapa kok Banyuwangi itu Jawa rata-rata masakannya gurih pedas?
Dan Jogja itu manis, kenapa? Jawab, silakan. Karena Banyuwangi tanahnya subur, banyak tanaman pohon cabai, air, pedes-pedes, makan nasinya masih tempong gitu ya. Ya. Terus di Jogja kenapa kok manis? Karena banyak pohon tebunya. Tepuk tangan. Nah, lanjut, ayo lagi. Ada yang tanya sini belum? Sana belum? Ayo, kamu mau pengen tanya kemana? Mau pengen tanya kemana kamu? Kalau kelompok makanan mau pengen tanya ke? Musik, ayo. Yang tanyakan apa? Ayo, ayo. Kenapa di Banyuwangi alat musiknya harus rebana, terbang? Apa? Nah, karena banyak perkumpulan-kumpulan, misalkan. Ayo, perkumpulan hadirat dan kumpulan. Ayo, dia berdiri, jawab. Ayo, berdiri dijawab. Ayo. Disesuaikan aja karena di Banyuwangi banyak perkumpulan apa? Kumpulan dan hadirat. Ayo berdiri. Ayo Sabina. Ayo. Berdiri. Banyak kumpulan dan hadirat. Ya. Yuk pertanyaannya kelompok makanan akan dijawab kelompok mana? 5. Musik. Ayo jawaban. Karena kenapa di Banyuwangi kok khas dengan peralatan musik rebana? Jawaban ayo. Karena di Banyuwangi banyak perkumpulan kuntulan sama hadrah. Ya, tangan untuk kelompok 5. Di sini mau apa tadi? Pakaian. Mau menanyakan kemana? Nah, kelompok pakaian mau menanyakan ke Ari. Ayo, tanyakan. Ayo, dengarkan tanya. Kenapa tadi gandrung ada di suku Osing? Kenapa? Ayo, kenapa ada di suku Osing? Tari gandrung. Karena, ayo berdiri. Tes keberanian. Ayo, apa benar? Mulanya berasal dari kebudayaan suku Osing dan menjadi wujud dari rasa syukur atas hasil panen. Maksudnya dari hasil panen itu masyarakat bangga akhirnya menari bersama-sama itu ya, menari bersama-sama ya. Perlu diperjelas lagi, tari gandrung itu dulunya apa namanya? Mengiringi para tentara VOC dari Belanda. Nah, tentara VOC Belanda yang menjajah di Indonesia, khususnya tempat di Banyuwangi, itu dijajah. Banyuwangi itu banyak korbannya. Akhirnya suku Osing itu mencari temannya sambil bawa kentongan pakai selawatnya keliling. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu keliling sambil ketemu kumpul. Ketika tentara Belanda itu sedang terlena, Banyuwangi masyarakat Osing suku-sukunya kompak, akhirnya serang sama orang suku Osing. Ya, makanya perjuangan kita sangat dihargai oleh tentara. Ada yang berani habis 8 ton emas untuk mengalahkan masyarakat Banyuwangi Belanda. Emasnya dari mana? Dari tumpang pintu punya kita sendiri. Paham ya? Seperti itu kira-kira ya. Nah, hasil LKPG tersebut kita kumpulkan, kemudian kita beranjak ke soal kuisis. Yuk, kumpulkan ini.
Kita krisis ya. HP-nya diaktifkan. Baik. Ayo, HP-nya sudah diaktifkan. Sudah, Pak. Yuk, anak-anak, siap-siap. HP-nya sudah? Ya. Kita masih loading lama ini. Yuk, HP-nya persiapan. Seolah-olah kalian sudah membuka. Seolah-olah kalian sudah membuka HP-nya. Yuk, buka HP-nya. HP-nya dibuka. Menunya berbeda di sini. Klasik. Ayo, sudah? Baik. Nah, join my pieces. Klik joinmypieces.com. Joinmypieces.com. Nah, itu 626735. Join my pieces. Belum ada yang masuk? Kan kelihatan masuk di sini. Samakan, join, sil. Ayo klik masuk di sini kelihatan. Masuk satu orang itu beli Arum beli Ramadan. Ya, siapa yang Arum beli Ramadan? Itu klik. Bukan prinsipnya my pieces itu. Join my pieces. Join my pieces. Aditya Akbar. Siapa Aditya Akbar? Itu Pak. Nah. Oh ya. Ayo. Kan masuk di sini kelihatan. Ya nama-namanya. Ayo kelompok. HP-nya 3 misalkan. Masuk siapa yang bisa masuk kelompok? Dari perwakilan kelompok 5 sudah. Dari perwakilan kelompok Rofiati, mana Rofiati? Rafia, Rafia
hati-hati. Mana lebih hati? Kelompok sini 2 orang sudah. Join apa terus? Join my quizzes. Apa? 62 Siti Romla. Siapa Siti Romla? Ya. Terus ini sudah. Mau pasangan sudah ada yang masuk? Ayo sebentar kalau sini. Join my quizzes metu kode nih masukkan. Sudah. Masuk enggak? Nama kamu siapa? Nur Andi Nur Hidayat Nur Ramadan. Bapak 1 sudah. Sudah? Bapak sini sudah? Sudah. Sudah saya masuk kelas sini. Ya, saya mulai ya. 1 soalnya dibaca 1 2 3. Yuk, lihat. Awas. Go, kerjakan. Ayo dibaca soalnya. Ayo lanjut, tidak apa-apa. Apa? Tekan dia, tekan apa? Apa? Ayo lanjut. Kelas kita sekarang berubah kelas bahasa Inggris. Nanti kita aktifkan. Yuk. Poinnya Randy 670 skornya. Ahmad kamu. Baca Klek 920. Rosid Ramadan. Andi Hidayat 950. Ayo terus semangat. Rosid Ramadan 830. Nur Hidayat 1870. Siti Romla 1400. Randy 1380. Disalib sama Randy 2280. Disalib sama Siti Romla. Ayo cepat. Ayo lanjut. 3000 Randy, mana Randy? Randy siapa? 3000 terus. Ayo Randy. 3080. 4000 Randy. 4070. Ayo terus. Ayo semangat. Kerjakan. 46%, 45%. Yuk. 4000 Randy. Belum terkalahkan. Gimana Randy? Ayo. Wih, Siti Romla. Siti Romla 4870. Mana Siti Romla? Iya. Terus 4990. Ayo semangat, yang belakang mana? Oh, pasangan mana? Ayo. Waktunya hampir habis, ayo. Ayo, hampir habis waktunya. Nah, 5.000 Randy ngejar. 5.800. Nah, sudah? Siapa yang sudah selesai? Ayo tambahin, poin kamu tambahin. Ayo tambahin. Ayo terus. Hampir 39%, 40%. Ayo 6.000 Randy. 6.600 Randy. Ayo jawaban kamu yang mana? Yang paling banyak? Nah, waktunya sudah habis. Nah, nanti akan kelihatan Randy juara 1.
seperti itu tadi ya, cara kita dalam bermain. Kenapa Pak Guru? Nanti kalau kita diajak bermain di suku Asmat, itu kita nggak bermain kuesioner seperti ini, kan ya? Nggak akan bermain kuesioner seperti ini. Karena kita sudah bersekolah, canggih, ditambah teknologi yang canggih, kita bermainnya berbeda. Bahkan soalnya Pak Guru lupa membuat bahasa Indonesia sampai terjadi bahasa Inggris. Ya, Bapak ya, Bapak ya. Nah, kemudian kira-kira yang disampaikan Pak Guru tadi, anak-anak dapat memahami apa tidak? Misalkan ya, terkait dari rumah adat, pakaian adat, apa? Tarian adat, rumah adat, pakaian adat, makanan adat, khas makanan, musik ya. Kalian setidaknya di situ dapat memahami ya, paham ya? Bisa dapat dipahami ya? Terus kira-kira Pak Guru apa yang dapat saya lakukan Pak Guru ketika saya memahami adat? Contoh kalian punya teman yang punya predikat tari kan ya? Sampai diajak gandrung sewu, nggak mungkin kalian dikasih 100.000, 200.000, pasti lebih. Anak Pak Guru itu SD, dididik sejak SD sampai SMP, SMA, dia ke Norwegia gratis, ke Amerika gratis, pulang dikasih dari turis-turis di sana 15 juta, 8 juta, sampai dia pulang beli motor sendiri apa namanya? Yang motor kayak Spyro yang 40 juta juga 42 juta perempuan, cewek perempuan yang kayak Scoopy, yang Vespa beli sendiri gara-gara nari ya, seperti itu manfaatnya di situ, paham ya, gara-gara nari seperti itu. Nah, kira-kira kalau itu sudah dapat dipahami, anak-anak dapat menyimpulkan dari yang apa fisis tadi sama LKPD yang pertama, terus apa yang rumah adat yang kalian tempelkan, kemudian kalian presentasikan. Setelah presentasi kalian membuat fisis dalam bentuk internet ya, kemudian itu kalian dapat memahaminya. Kira-kira Pak Guru akan membahas di pertemuan berikutnya tentang terkait dengan suku. Nah, kalau sekarang budaya, besok lagi suku, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, dari apa yang saya sampaikan, ada yang perlu ditanyakan, anak-anak? Ya. Berarti didekat ya, anak-anak. Tadi saya mau tanya tadi, terkait apa tadi? Nah, kenapa tadi mau tanya ke sini tadi? Apa yang ditanyakan tadi? Kenapa setiap daerah tradisionalnya berbeda-beda tariannya? Ya, kenapa? Ya, ayo kenapa? Kenapa nggak nyanyian Banyuwangi? Sajojo, sajojo. Kenapa nggak seperti itu Banyuwangi? Banyuwangi bisanya kan gandrung, ya kan? Begitu juga sebaliknya orang Papua. Begitu juga orang Papua. Kalian suruh juga gandrung yang bisa, ya, bisa. Karena menyesuaikan masing-masing budaya dan letak geografis masing-masing wilayah itu sendiri. Ya, Arab Saudi kerjaan belum yang bisa, ya kan? Paling bisa nih, alahana, misalnya, ya sesuai letak daerah masing-masing wilayah memiliki kultur budaya sendiri-sendiri. Papua betul lu Pak Poleng, api yang putih Pak. Kenapa? Kenapa? Habis tontokan mesti caruk. Kenapa? Karena semangat, gigi, gerak, berani. Tepuk tangan untuk Madura. Ya. Kira-kira seperti itu ya, yang disampaikan Pak Guru ya. Nah, nanti kita ketemu di pertemuan berikutnya.
Semoga dapat bermanfaat. Ada kurang lebihnya dari Pak Guru yang saya sampaikan, salah kata atau salah perilaku Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin seperti itu dulu, kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita pulang, apa yang kita pembelajaran tadi masukkan dalam tasnya masing-masing. Sebelum berdoa. Ayo sini. Ya, persiapan pulang sudah. Ayo bikin doa. Biar kita pulang selamat. Ada apapun. Biasanya kalian pulang terus menyepelekan. Doa saat berderek. Ternyata sampai di jalan nyebrang keserempet motor. Karena doanya kita nggak serius. Tolong doa masuk sekolah, menerima pelajaran, doa itu menyerap. Tuhan itu telah memberikan masukan ke dalam budi pekerti tadi, budaya, otak, akal di sini. Ojo jangan bergurau ketika berdoa. Ketika kita pulang, begitu juga sebaliknya pulang. Hang fokus berdoa. Di jalan biar aman, gak keseret kotor. Di rumah benerin orang tua ngasih tiap asin, diulat hidup, dibiak ketik. Gara-gara Tuhan kita di sini. Ya, ayo berdoa. Mulai, ayo pimpin doanya.